Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Ya. Jadi nikmat kesehatan itulah yang akan kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada pelajaran kita yang hari ini. Anak-anak, untuk menjaga kesehatan, apalagi untuk sekarang masih COVID-19, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan untuk pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Dan memulai pembelajaran, kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Alana. Silakan Alana. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai oleh sedekah baru. Maka dengan doa tadi kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita hari ini dilanjutkan dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelum masuk pada pembelajaran, coba siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa? Cara pembagian daging akikah dan kurban. Nah, cara pembagian daging akikah dan kurban. Coba bagaimana cara pembagian daging hewan akikah dan kurban? Daging akikah dibagikan secara masak, sedangkan daging kurban dibagikan secara mentah. Ya, jadi untuk hewan akikah dagingnya itu dibagi setelah dimasak. Untuk kurban dagingnya dibagi pada masih mentah. Selain pembagian daging hewan akikah, apalagi materi kita pada minggu yang lalu? Hikmah penyembelihan hewan akikah dan kurban. Hikmah penyembelihan hewan akikah dan kurban. Ada yang masih ingat apa saja hikmah penyembelihan hewan akikah? Ibadah kita gajaya. Nah, apalagi? Berat pada silaturahmi. Meningkatkan tali silaturahmi. Apa kalau hewan kurban? Sunnah Rasul. Menghidupkan sunnah Rasul. Ini itu materi kita pada pertemuan minggu yang lalu. Dan untuk materi kita pada hari ini itu masih sama dengan materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, tetapi ada kompetensi dasar yang lain, yakni mengenai praktek penyembelihan hewan akikah dan kurban. Adapun materi kita pada hari ini yakni masih sama dengan pertemuan yang lalu, yakni mengenai akikah dan kurban dengan kompetensi dasarnya yakni mempraktekkan penyembelihan hewan akikah dan kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan tata cara penyembelihan hewan akikah dan kurban, yang kedua mempraktekkan penyembelihan hewan akikah dan kurban. Dan sebelum mempraktekkan, sekarang membagi kelompok. Sekarang sudah terbentuk kelompok. Sebentar akan ibu tayangkan video cara penyembelihan hewan akikah dan kurban. Tolong setiap kelompok itu memperhatikan video yang ada. Tidak ada yang bermain, diusahakan semua memperhatikan, kalau perlu dicatat isi dari video, karena sebentar setiap kelompok akan mempraktekkan apa yang dilihat di video tersebut. Sekarang ibu akan tayangkan video, dilihat dengan baik ya. Itulah video tentang tata cara penyembelihan. Dan sekarang silakan berdiskusi di kelompok tentang tayangan video yang tadi. Sebentar untuk praktek penyembelihan itu kelompok 1 yang pertama yang akan mempraktekkan, dan untuk kelompok lainnya tolong diperhatikan
Dan untuk itu Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan penyembelihan hewan akikah. Sebelum itu kami akan memperlihatkan alat-alat yang kami gunakan untuk menyembelih hewan akikah. Yang pertama, objek hewan akikah. Yang kedua, pisau untuk menyembelih hewan akikah. Dan yang ketiga, tempat penampungan darah, yaitu loyak. Nah, itu kita langsung ke proses penyembelihan hewan akikah. Yang pertama, berniat menyembelih hewan akikah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke kiblat. Dan yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Selanjutnya, menyebut nama anak yang diakikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Haji akikatu amin. Setelah itu, menyembelih dengan cepat dan pastikan tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah terpotong. Demikian praktek dan tata cara penyembelihan hewan akikah dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Kami ingin bertanya, apa tujuan dari menyembelih dengan cepat dan pastikan tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah terpotong? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan menjawabnya. Tujuan dari menyembelih dengan cepat dan memastikan tenggorokan dan kerongkongan dan 2 urat leher telah terpotong agar hewan yang disembelih lebih cepat proses kematiannya, sehingga hewan yang disembelih tidak merasakan sakit yang lama. Demikian jawaban dari kami. Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, praktek dan tata cara penyembelihan hewan akikah dari kelompok 1 kami akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan materi hari ini, yakni praktek dan tata cara penyembelihan hewan akikah dan kurban. Yang pertama, berniat menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Dan pada akikah, menyebut nama anak yang diakikah. Selanjutnya, menyembelih dengan cepat dan pastikan tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah terpotong. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesimpulan untuk materi pada hari ini. Sebelum masuk kepada penutupan pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu. Untuk evaluasi, coba siapa yang masih ingat untuk materi yang tadi menyebutkan 2 cara penyembelihan hewan akikah. Silakan. Membaca basmalah dan takbir. Yang kedua, menyebut nama anak yang diakikah. Kalau tata cara penyembelihan hewan kurban, Menggunakan alat yang tajam. apalagi? Saat menyembelih digunakan membaca basmalah, takbir, dan salawat Nabi. Jadi untuk evaluasi itu sudah selesai, dan untuk tugas, tolong untuk materi hari ini mengenai tata cara penyembelihan itu dicatat di buku catatan. Dan untuk materi kita pada pertemuan minggu depan, yakni mengenai perkembangan sejarah Nusantara, itu yang materi pada pembelajaran minggu depan, dan tolong dipelajari untuk materi tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan kita tutup sama-sama dengan doa yang akan dipimpin oleh Siti Nur Fadilah Mursali untuk doa menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul-azim. Dengan doa tadi serta membacakan alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.